Bapak Ibu semuanya, hari ini kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua mengalami kebangkitan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketakutan, bangkit dari sakit penyakit, bangkit dari kebangkrutan. Semuanya kita alami yang terbaik daripada Tuhan, karena hari ini adalah hari Paskah. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Kita sudah memperingati dari hari Jumat ya. Dan hari ini kita mengalami kuasa kebangkitannya. Mari kita tundukkan kepala kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang Kau cintai, mempelai-mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah yang sudah mati bagi kami, yang sudah bangkit bagi kami hari ini Tuhan. Kami rindu mengalami, kami mau mengalami kuasa kebangkitan itu Tuhan di hari kebangkitan ini. Supaya setiap kami Tuhan bangkit menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, untuk menyelesaikan segala problema masalah dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan Kau hadir melawat setiap kami Tuhan. Kami siap untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu. Kami siap membawa syukur kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita naikkan pujian ini karena Tuhan sudah mati bagi kita. Dia sudah memberikan segalanya bagi kita, bahkan sudah menyediakan segalanya bagi setiap kita. Kasih-Mu sungguh terbukti bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anak-anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan kembali, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anak-anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Sambil mengangkat tangan kita katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Ketika Dia serahkan anak-anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah
hidupku ku sembah. Di pengagungan kami bersyukur, 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 bersyukur. Ada ucapan syukur, bersyukur pada kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kami mau bersyukur apapun keadaan kami Tuhan. Bersyukur pada kasih, terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, naikkan sembahmu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Shikirana manana sekirana manana manana kira manana so kira karana manana sekirana manana ya. Kami yang bersyukur, jiwa kami memuji-Mu Tuhan, jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Hati yang bersyukur, hati yang menyembah. Terima kasih Tuhan, kuasa yang Tuhan beri. Kau sediakan yang terbaik, Kau memulai yang baik dalam hidup kami. Oh, tiada lama rasa, tiada maya lalamu. Bawa kami bersyukur, bawa kami selalu bersyukur. Menyembahmu, oh Tuhan, oh Yesus. Katakan bersyukur, 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 bersyukur pada kasih setiamu. Amin. Ku sembah dan ku sembah.
Kita katakan kepada diri kita, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan kiri kanan, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita katakan sama-sama, semua lebih dari pemenang. Amin. Dan pujian ini membangkitkan iman setiap kita ya. Semua yang lemah dikuatkan, semua yang takut diberi kekuatan keberanian dari Tuhan. Biar kata-kata pujian ini Tuhan di dalam setiap hati kami, di dalam tubuh kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi umat pemenang bagi Engkau Tuhan. Pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya.
membaca kitab Yosua ketika dia berperang melawan raja-raja di sekitar. Ketika Tuhan bawa masuk dalam tanah perjanjian, ada yang harus mereka kalahkan, ada yang harus mereka perangi, seperti kita mau memerangi hari-hari ini ya. Permasalahan, sakit penyakit, dan semuanya. Harga-harga naik kita harus perangi. Kita nggak mau kalah dengan semua itu. Ketika Tuhan menyatakan kepada Yosua, jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati, sebab aku menyertai kamu. Jangan takut ya saudara-saudara. Tuhan menyertai kita. Tuhan sudah berjanji bagi setiap kita. Kita tetap berdiri, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk perayaan Paskah saat ini supaya tidak menjadi perayaan yang biasa-biasa. Tapi Tuhan berbicara bagi setiap kita. Ada satu terobosan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita ketika kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Kerjakanlah Tuhan apa yang menjadi bagianmu. Kerjakanlah Tuhan apa yang menjadi pekerjaanmu ya Roh Kudus bagi setiap kami. Sebab Kau sudah memulai semua yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami memulai Tuhan. Kata-kata ini menjadi syukur kita kepada Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau jadikan hidupku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padamu, sekarang ku memuji-Mu.
hidupku agar indah bagiku. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganku. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagiku. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganku. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagiku. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagiku. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagiku. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagiku. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah Sekali lagi bagiku. katakan, kami mau memuji dan menyembahmu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, Kau setia yang tak Tuhan, pernah Kau tidak pernah meninggalkan kami. perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagimu. Sempurnakan senang hidupku agar Indah bagiku. Bapa, inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami mau senantiasa memuji, kami mau senantiasa menyembah Tuhan. Sebab Engkau saja yang layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami ada sampai dengan hari ini Tuhan, kami bersyukur
karena perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Engkau telah menyatakan kebaikan demi kebaikan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau senantiasa beribadah, kami mau senantiasa datang kepada Tuhan, sebab hanya ke dalam tangan Tuhan saja kami akan merasakan ketenangan, kami akan merasakan kemenangan dan kebebasan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, jika pada Minggu Paskah ini kami boleh hadir, kami boleh merayakan Paskah di mana Yesus Kristus sudah bangkit. Kematian tidak dapat menjamah kehidupan Yesus, karena pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan kematian sudah dikalahkan. Oleh sebab itu Bapa, pada Minggu Paskah ini kembali kami boleh beribadah. Roh Kudus, urapi kami, berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami pengajaran, berikan kami kebenaran yang akan sungguh-sungguh memerdekakan setiap kami. Dan biarlah iman kami semakin kuat, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami buka hati kami untuk pekerjaan firman dan pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kami pada Minggu pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hambamu siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang siap bersama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita bersyukur, kita merayakan akan hari kebangkitan Kristus dari dunia orang mati. Amin. Hari ini berarti kita turut bersukacita, kita merayakan kemenangan yang Yesus sudah lakukan, bahwa maut tidak lagi berkuasa. Amin. Kematian tidak lagi berkuasa. Maka saya percaya apa yang Yesus sudah lakukan melalui kebangkitannya, maka kita juga akan menerima bagian yang sama dalam kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Amin. Oke, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema Paskah hari ini adalah kemenangan yang mengalahkan dunia. Ya, bisa di slide-nya. Kemenangan yang mengalahkan dunia. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Karena hanya 5 ayat, kita akan membaca bersama-sama. Amin. Ya, karena kita percaya firman Tuhan itu hidup. Waktu kita mengucapkan firman, maka firman akan bekerja atas hidup kita. Judul perikopnya adalah iman mengalahkan dunia. Oke ya, dari ayat 1 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Amin. Berarti dengan kata lain, firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa kita yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang senantiasa berkemenangan. Amin. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, biarlah itu sungguh-sungguh masuk dalam hati dan pikiran kita, bahwa Tuhan menetapkan setiap orang percaya untuk hidup dalam kemenangan. Amin. Tadi kita sudah nyanyikan lagu lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin.
Berarti dalam segala hal, dalam segala perkara kita ditentukan Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang berarti ada orang yang menang, tapi kita ditetapkan Tuhan menjadi lebih dari orang-orang yang menang. Alkitab juga katakan dalam kitab Roma yang jadi dasar ayat yang kita nyanyikan itu tadi, bahwa apakah itu penindasan, peperangan, aniaya, kelaparan, pedang, atau segala hal yang jahat yang menekan hidup kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena kita ditetapkan Tuhan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Jadi sadari Bapak Saudara bahwa dalam dirimu ada sebuah benih yang Tuhan taruh, dan benih itu adalah benih kemenangan. Amin. Bukan berasal dari diri kita sendiri, karena ini Tuhan katakan bahwa mereka yang lahir dari Allah senantiasa menang. Dan kita punya kemenangan yang dapat mengalahkan dunia, yaitu melalui iman kita, iman kepada Kristus. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan Paskah. Orang Kristen kalau udah mikir tentang Paskah biasanya yang berpikiran adalah telur. Puji Tuhan hari ini ada pembagian telur dan kita akhirnya menang, tidak ada Kinder Joy ya. Karena kemarin-kemarin direncanakan akan gara-gara ada war takjil. Jadi kita yang sering ngambil takjil mereka, jadi mereka bilang, "Hai, ayo Paskah kita bikin telur, kita habisin telur supaya orang Kristen pakai Kinder Joy aja gitu ya." Puji Tuhan, ya. Tapi Paskah itu bukan bicara soal telurnya, ya. Tapi Paskah ini bicara tentang kebangkitan Kristus. Dan kalau Yesus Kristus sudah bangkit, Yesus mau setiap kita yang percaya oleh kebangkitan Kristus menang atas segala hal dalam hidup kita. Karena sia-sia kalau Yesus mati, dia rela mati di atas kayu salib dan dia bangkit daripada kematian, terus kita sebagai orang Kristen tetap kalah dalam hidup. Enggak. Tuhan mau setelah kebangkitannya, berita kebangkitannya, dan Tuhan memberikan kepada kita kuasa kebangkitannya, maka kuasa kebangkitan yang sama itu juga akan memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan atas apa saja? Atas kuasa iblis, amin. Atas kuasa dosa, amin. Dan kuasa maut, amin. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Mari kita akan baca bersama-sama sebelum kita lihat lebih dalam lagi ya. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57 berkata begini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Amin. Kita ini sudah mendapat bagian itu, bahwa yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa. Terus yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Pada waktu kapan? Pada waktu kita percaya kepada Kristus, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Roh kita sudah diperbarui. Tadinya roh kita mati, kita terpisah hubungannya dengan Allah. Tapi waktu kita menjadi ciptaan yang baru, firman Tuhan berkata, maka yang lama sudah berlalu. Tapi hidup yang baru di dalam Kristus, hidup yang penuh kemenangan, hidup yang membuat kita punya hubungan terkoneksi dengan Tuhan, itu menjadi bagian hidup kita. Ya, bahkan dikatakan begini, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Siapa yang berani katakan, maut engkau sudah ditelan oleh kemenangan? Amin. Kita sebagai orang Kristen harus berani mengucapkan hal yang demikian. Kita katakan kepada maut, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut itu adalah dosa. Dan kuasa dosa itu ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Musuh terakhir
dari kehidupan manusia adalah kematian, maut. Pada akhirnya orang manusia berdosa akan dijemput oleh maut. Waktu ajal datang dalam kehidupan manusia berdosa, maka maut yang akan merebut, yang akan datang atas orang itu. Ya. Tetapi kita pada waktu kita mati, ya, firman Tuhan berkata sebagaimana Kristus sudah bangkit daripada kematian, maka kita yang percaya waktu kita mati secara fisik, detik itu juga kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Sama seperti Kristus memakai tubuh kemuliaan seperti tadi kan, yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, yang mati mengenakan yang tidak dapat mati. Maka sempurnanya hidup kita setelah kita mengalami kematian adalah kita diubahkan dengan mengenakan tubuh kemuliaan. Waktu kita mengenakan tubuh kemuliaan, maka sungguh-sungguh kerajaan maut tidak dapat menjemput kita. Yang menjemput kita adalah kerajaan terang atau Yesus Kristus Tuhan. Dalam sekejap kita diubah menjadi tubuh kemuliaan dan kita dibawa terbang oleh malaikat sampai ke surga. Itulah yang terjadi. Jadi Bapak Saudara, di sini kita harus sungguh-sungguh meyakini bahwa kebangkitan Kristus itu juga telah memberikan kemenangan bagi setiap kita yang percaya. Jadi orang percaya lewat iman kepada Kristus akan menerima kemenangan demi kemenangan di sepanjang hidupnya. Amin. Dan untuk itu kita harus menjalani kehidupan yang semakin mengenal akan Tuhan. Kalau kita berjalan di luar daripada pengenalan, di luar daripada kehendak Tuhan, di luar daripada jalan-jalan Tuhan, maka kita tidak tercover oleh perlindungan Tuhan. Makanya Tuhan senantiasa menginginkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan, tetap ada di dalam Kristus, tetap ada dalam hadirat Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh mengalami hidup yang berkemenangan. Ya. Di dunia ini, Bapak Saudara, berita-berita sungguh menakutkan ya. Beberapa hari yang lalu ini sepertinya sedang marak menyebar di Indonesia. Ada yang disantet, ada yang diguna-guna ya, sampai mati misalnya. Gak cuma begitu Bapak Saudara, ada juga saya bercerita waktu itu ketemu dengan seorang anak Tuhan, dan anak Tuhan ini dia bercerita bagaimana santet itu nyerang hidupnya dia. Jadi dia punya mobil, puji Tuhan waktu itu dia punya mobil yang jendelanya nggak cuma samping kiri, depan, belakang, kiri, kanan, tapi jendelanya ada yang di atas. Nanti dia bisa buka jendela di atas sehingga dia bisa berdiri di mobil itu, jadi bisa ada matahari masuklah dari atas mobilnya. Nah, waktu dia lagi jalan, ini baru jalan dia cerita, tiba-tiba ada sesuatu yang sangat keras menggoncang dari atas mobilnya dia. Bunyinya sangat keras sehingga mobilnya itu tergoncang gitu ya. Dan waktu dia lihat, dia cuma berseru darah Yesus. Terus waktu dia lihat atap mobilnya itu pecah, kacanya pecah. Tapi puji Tuhan dia selamat, dia nggak ada kena luka apapun. Cuman yang dia bingung waktu dia periksa di atas ini, siapa yang lemparin batu? Kok bisa batu ngancurin kaca, karena kaca yang kaca sunroof itu ya, itu kan tebal, nggak mungkin bisa dengan batu kalau nggak benar-benar diniatin dilemparin begitu ya, batu yang sangat besar mungkin baru pecah, tapi ini kok bisa pecah gitu. Jadi dia percaya, wah ini pekerjaan iblis. Memang dia tahu ada yang nyantet dia gitu. Jadi dia bawa mobilnya ke bengkel. Waktu diperiksa di bengkel, yang bagian bengkel bingung. Dia bilang gini, Pak, ini mobil kok bisa kaca di atas ini bisa pecah? Bagaimana bisa pecah, Pak? Si bapak ini, anak Tuhan ini bilang gini, saya mau nanya sama kamu, katanya. Saya mesti cerita jujur atau cerita bohong, katanya. Kalau cerita bohong, ya saya kasih tahu bahwa ini ada yang lempar, nggak tahu batu atau apa, pokoknya pecah.
Tapi bagaimana mungkin mau pakai apapun kalau nggak ini nggak mungkin pecah ini Pak. Katanya dia, ya udah saya cerita jujur. Cerita jujurnya adalah nggak tahu nih pasti ada pekerjaan iblis nih, ada santet nih yang nyerang saya. Jadi Bapak Saudara di sekitar kita percaya bahwa ada pekerjaan setan. Beberapa saya lihat di TikTok ada konten kreator juga cerita bahwa dia ini kalau jam 11 sampai jam 12 malam katanya badannya sakit. Terus waktu dia pokoknya jam-jam begitu rumahnya dia akan seperti bau-bauan yang gak sedap atau bau bangkai gitu ya. Jadi dia harus bawa bunga-bunga melati supaya jam 11-12 itu dia sebarin bunga itu supaya wangi, jangan ruangannya itu penuh dengan bau bangkai. Jadi Bapak Saudara di sekitar kita penuh dengan hal-hal demikian. Banyak olahragawan, atlet, bahkan mereka menggunakan ilmu-ilmu untuk supaya bisa berhasil. Ya, tapi kita percaya di dalam Kristus kita akan diluputkan dari semua hal yang jahat itu. Kita bisa mengalahkan kuasa iblis, kita juga bisa menaklukkan kuasa dosa, dan kita juga bisa mengalahkan kuasa maut. Amin. Sehingga segala hal yang jahat tidak akan menimpa kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Saudara kita sadari slide berikutnya, Kristus adalah sumber kemenangan bagi setiap orang percaya. Amin. Di dalam Kristus kita berkemenangan, tapi di luar Kristus kalau kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan Kristus, kita akan mengalami kekalahan seperti yang dialami oleh dunia. Tapi lewat Kristus kita akan hidup berkemenangan. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan karena kemenangan yang kita telah terima daripada Kristus? Amin. Jadi dalam Yesus Kristus kita sudah terima kemenangan. Kalau kita sudah terima kemenangan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Saudara, yang pertama adalah di dalam ayat yang pertama dalam bacaan kita hari ini, yaitu mengasihi Kristus. Amin. Jadi hal yang perlu kita lakukan oleh karena kemenangan yang Tuhan sudah berikan, yang kita terima, yang Tuhan telah sediakan bagi kita adalah kita harus mengasihi Kristus. Suatu kali orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Guru, manakah hukum yang paling utama yang perlu kami lakukan?" Yesus berkata apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal. Baru hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Tapi yang pertama adalah kasihilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita harus renungkan, apakah hari ini kita sudah hidup untuk mengasihi Tuhan? Apakah kita datang beribadah ini tujuannya adalah supaya kita mengasihi Tuhan? Apakah kita beribadah sungguh-sungguh supaya ketemu dengan Tuhan? Supaya kita mengalami Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan? Apakah kita beribadah ini kita mau datang cepat ke gereja supaya saya pengen dengar firman, saya pengen dengar apa yang Tuhan mau sampaikan, suara Tuhan atas hidup saya? Atau kita beribadah sebagai rutinitas? Karena kita orang Kristen. Orang Kristen harus hari Minggu ke gereja. Berarti kita juga hari Minggu harus ke gereja. Kalau nggak ke gereja namanya bukan orang Kristen. Nanti dianggap ateis, nggak percaya Tuhan. Jadi kalau kita KTP-nya Kristen, maka kita harus ke gereja. Nah kalau cuma sebatas itu Bapak Ibu Saudara, apalagi punya niat-niat tertentu, punya tujuan-tujuan tertentu untuk beribadah, maka ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia. Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi kita. Apapun yang kita lakukan, kita mau sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Jadi Yesus Kristus telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela berkorban bagi setiap kita karena Dia tahu hanya lewat
kematian di atas kayu salib. Makanya Bapak Saudara, hari-hari raya Kristen ini sangat penting ya. Seringkali kita senang kalau cuma ibadah Natal ya. Kita datang kalau ibadah Natal gereja penuh. Tapi kalau misalnya ibadah kematian Yesus, ibadah kebangkitan Kristus, ini termasuk hari-hari raya besar bagi orang Kristen ya. Tapi kita menganggap nggak lebih populer lah, lebih populer dunia ini hari raya Natal. Tapi kalau hari kematian, hari kebangkitan Yesus, gereja kurang. Respon jemaat sangat kurang. Padahal kalau seandainya Yesus hanya lahir ke bumi ini, terus kemudian dia tidak mau untuk rela mati di salib, maka tidak akan pernah ada kebangkitan. Jadi jalurnya harus demikian. Dia datang dengan satu tujuan Tuhan atas hidupnya. Dia harus menyerahkan nyawanya dan mati di atas kayu salib. Tapi kematian tidak berkuasa atas hidupnya. Amin. Pada hari yang ketiga, seperti janjinya kepada murid-muridnya, seperti firman Tuhan, dia berkata, pada hari yang ketiga aku akan bangkit daripada kematian. Amin. Jadi hal-hal demikian kita harus ikuti supaya kita juga mengalami berkat daripada hari-hari raya. Saya percaya waktu kita merayakan hari-hari raya dengan sikap hati yang benar, maka kita akan menerima berkat dari hari raya itu. Ya. Jadi Yesus telah menyatakan kasih dengan rela mati di atas kayu salib, dan karena itu kita tahu bahwa hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Sadari dirimu bahwa hidupmu sangat berharga. Satu jiwa di mata Tuhan sangat berharga. Dia tidak menginginkan satu orang ya binasa. Dia inginkan semua orang itu diselamatkan. Amin. Jadi jangan karena banyak ya Bapak Saudara zaman sekarang ini orang yang menjadi ateis, menjadi agnostik, karena mereka melihat begini. Tuhan, kalau Engkau mengasihi dunia, Engkau mengasihi manusia ciptaanmu, kenapa Engkau biarkan ada orang miskin? Mengapa ada orang yang harus mengalami di sepanjang hidupnya, menurut dia gitu ya, sepanjang hidupnya penuh dengan penderitaan. Bahkan akhirnya pun dalam hidupnya, dia mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Terus dia bertanya, di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Di mana kasih Tuhan? Mereka bertanya. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kasih Tuhan itu tanpa batas. Kasih Tuhan itu sempurna. Amin. Cuman kita nggak pernah memahaminya. Kita nggak pernah paham. Banyak orang yang jadi kecewa. Ya beberapa saya juga pernah datang layani, kecewa Bapak Saudara. Sampai mereka berpikir gini, udah deh kalau begini caranya. Dia punya harapan, tapi harapannya tidak tercapai, tidak sesuai dengan ekspektasi. Dia bilang gini, udahlah kalau gitu saya hidup kayak orang dunia aja. Kalau gitu saya pergilah ke dukun, saya pergilah ke tempat-tempat di mana saya bisa berhasil, di mana saya bisa kaya. Sampai begitu, karena dia udah merasa bahwa kok Tuhan seakan-akan membiarkan, seakan-akan Tuhan diam, seakan-akan Tuhan tidak melakukan, menolong dan membuat hidup dia lebih baik. Tapi saya mau katakan seperti Alkitab tadi katakan bahwa apapun penderitaan, penindasan, aniaya, perang, kelaparan itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Asalkan kita belajar mulai hari ini untuk mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa mereka yang mengasihi Tuhan bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi Tuhan, Tuhan akan membalaskan ya. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong. Telah tersedia tempat yang mulia di surga bagi setiap kita ya. Jadi di sini Tuhan mau kita melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, hubungan dia dengan manusia itu tidak terputus. Karena selama ini hubungannya terputus oleh karena dosa.
Jadi Tuhan mau mengembalikan hubungan yang selama ini telah terputus, supaya ada hubungan kasih antara Tuhan dengan manusia, yaitu antara kita sebagai orang percaya dengan Tuhan. Tuhan mau ada hubungan yang penuh dengan kasih. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita membalas kasih Tuhan karena Tuhan telah menyediakan kemenangan bagi kita. Maka bagian kita adalah kita mengasihi Tuhan. Nah, respon terbaik sesudah kita, ya slide berikutnya, sesudah kita mendapatkan kemenangan adalah menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Ya, kita mengasihi Yesus karena Dia telah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, cara untuk mengasihi Kristus itu seperti apa? Contoh-contohnya. Kadang-kadang kita bilang gini, Tuhan, saya mengasihi Engkau. Kita mungkin bisa nyanyi lagu gini kan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita mengatakan gitu, Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Bahkan akibatnya karena kita mengasihi Tuhan, kita bilang gitu, saya harus melayani Tuhan. Akhirnya dia ikut melayani Tuhan karena menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi Bapak Saudara, kenapa masih ada aja orang yang sudah menyatakan dirinya mengasihi Tuhan, tapi masih bisa jatuh? Ya, ada sebuah cerita nih, seorang pelayan Tuhan, dia sudah melayani pekerjaan Tuhan cukup lama. Ini suaminya gitu ya. Dia di depan istrinya sangat baik, mengasihi istrinya. Istrinya juga percaya kepadanya. Tapi suatu kali dia terbukti selingkuh ternyata. Selingkuh dan sudah sekitar 20 tahun selingkuh dengan perempuan lain. Nah, waktu ketahuan, istrinya tahu, akhirnya dipanggil pendeta. Oh, suami istri datang ini karena istrinya lapor ke pendeta, datang ngomongin. Akhirnya si pendeta ini nanya kepada suaminya udah pelayan, tanya, kenapa kamu sampai melakukan hal demikian? Terus dia bilang, iya Pak, saya ini mengasihi Tuhan. Ya, kita tahu dia mengasihi Tuhan. Kalau nggak mengasihi Tuhan, pasti dia nggak melayani Tuhan, betul ya? Nggak melayani pekerjaan Tuhan. Tapi ternyata mengasihi Tuhan itu dalam hal ini bukan cuma melayani Tuhan, ya. Tetapi mengasihi Tuhan itu juga berarti di sini hidup takut akan Tuhan. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, cirinya adalah kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti membenci dosa. Ya, kita tahu bahwa dosa ini adalah sesuatu hal yang jahat, kita benci dosa. Jangan malah kita hidup di dalam dosa, kompromi dengan dosa. Berarti kita tidak mengasihi Tuhan dengan sebenar. Kita tidak hidup takut akan Tuhan. Saya mau menjelaskan seperti ini supaya kita menyadari sungguh-sungguh betapa jahatnya, betapa kejamnya, betapa hal ini adalah sesuatu hal yang menakutkan tentang dosa. Saudara tahu, Bapak Saudara, bahwa Yesus waktu dia mau disalib di Taman Getsemani, Yesus ini kan berdoa, peluhnya itu seperti keringat yang bercampur darah gitu ya, seperti tetesan-tetesan darah. Dan waktu Yesus berdoa itu dikatakan dalam Alkitab, dia sangat ketakutan. Sampai dia berkata, firman Tuhan katakan bahwa, ya Bapa, jika boleh cawan ini lalu daripada. Kenapa Yesus dikatakan sangat ketakutan? Memang kita tahu kan, Yesus itu kan 100% Allah, 100% manusia. Jadi di Taman Getsemani ini Tuhan eksplor sisi kemanusiaan Yesusnya ya. Jadi waktu Yesus sangat ketakutan karena dia melihat cawan harus ditimpakan atas itu. Cawan apa itu? Cawan murka Allah. Kenapa ada murka Allah? Karena manusia berbuat dosa. Dan akibat dosa itu ada cawan murka Allah. Dan Yesus melihat bahwa cawan murka Allah itu begitu menakutkan.
Sehingga dia sangat ketakutan karena dia harus menerima cawan murka Allah itu ditimpakan. Dosa-dosa umat manusia ditimpakan atas dia. Dengan kata lain, Yesus mau mengajarkan kepada kita betapa dahsyatnya dosa. Betapa dahsyatnya, jahatnya dosa. Dan kita harus menyadari bahwa dosa itu adalah bukan sesuatu hal yang biasa, tapi sesuatu hal yang sangat menakutkan. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Amin. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kemampuan untuk mengalahkan kuasa dosa. Berarti kita bisa menolak keinginan-keinginan dosa. Amin. Karena dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Ya. Jadi di sini hidup takut akan Tuhan itu adalah bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Kemudian hidup yang beribadah. Kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, tapi waktu disuruh beribadah kita malas-malasan. Waktu kita beribadah kita nggak antusias, kita nggak semangat. Kalau udah dengar khotbah, mungkin pikirannya kapan nih pendeta selesai khotbah. Ya. Terus kalau misalnya beribadah ada yang terganggu, yang lain mungkin mengganggu kita bilang aduh males lah ibadah. Kalau begini-gini, padahal Tuhan mau waktu kita beribadah kita fokus kepada Tuhan, tidak terganggu dengan orang lain. Kita mau supaya kita mendapatkan sesuatu melalui ibadah dengan persekutuan kita dengan Tuhan hanya 2 jam. Amin. Paling lama itu, paling lama 2 jam. Ya. Dan di situ kita bisa mengalami Tuhan. Karena Tuhan mampu mengubah hidup kita. Ya. Jadi punya kehidupan yang sungguh-sungguh hati untuk mau beribadah dengan Tuhan. Beribadah berarti ingin bertemu dengan Tuhan, cinta dengan Tuhan. Amin. Atau orang yang punya mau hidup beribadah ini, dia menyadari bahwa dia sangat mencintai Tuhan, makanya dia mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Terus yang ketiga, ciri-ciri daripada orang yang mengasihi Tuhan adalah, coba kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Amin. Yang kelihatan aja kita nggak bisa mengasihi, apalagi Allah yang tidak kelihatan. Dan yang kita harus kasih itu adalah saudara kita. Kita nggak bisa mengasihi saudara kita, apalagi kita mengasihi orang lain. Orang yang nggak kenal dengan kita mengasihi. Saudara kita aja kita benci. Ya memang kadang-kadang ada mungkin saudara kita yang nyebelin gitu ya, ngeselin gitu ya, menyakiti hati kita ya kan. Bahkan udah berhutang sama kita, biasanya kan kita tahu ya orang berhutang lebih galak daripada yang memberi hutang gitu ya. Ini udah kenyataan dunia yang sedang terjadi di sekitar kita. Kita tahu itu. Kita benar-benar lulus dadah terus ya. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Tapi kita tetap harus mengasihi. Kita terus harus berbuat baik. Kita terus harus mendoakan. Kita harus terus mengampuni. Karena kita tahu kalau kita tidak mengampuni berarti kita memelihara racun dalam hidup kita. Ya saya sudah berikan cerita bahwa ada orang yang kepahitan ya. Waktu dia ini diperiksa dalam dirinya ini kepahitan, akhirnya dibuat sebuah penelitian, terus diambil gas dalam tubuhnya dia, disuntikin, ini penelitian, dimasukin ke gas itu dimasukin ke babi. Dalam waktu tidak lama babi itu mati. Karena apa? Karena racun gas dalam orang berdosa itu yang disuntikan ke babi. Nah, kalau kita memelihara kepahitan, tidak mau mengampuni, berarti kita sedang
memelihara racun dalam diri kita. Biasanya orang yang kepahitan, orang yang sakit hati lebih mudah meninggal. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa kalau kita tidak mengampuni, kita sakit hati, kepahitan, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan mati oleh karena menyimpan sesuatu racun dalam hidup kita. Ya, jadi jangan biarkan diri kita menyimpan sesuatu yang membuat kita mati. Kita harus buang supaya hidup kita bebas dari kematian. Ya, jadi di sini Bapak Saudara ada hal yang harus kita lakukan, bukti bahwa kita mengasihi Kristus. Dan kasih kepada Kristus itu dimulai dari pikiran. Pikiran yang benar, slide-nya ya. Pikiran yang benar, sikap hati yang tepat, tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Jadi pembaharuan itu harus dimulai dari pikiran. Dengar firman Tuhan harus menguasai pikiran. Jangan kalau kita dengar firman Tuhan kita pilih-pilih. Ini firmannya kayaknya pas nih, enak nih buat saya terima. Tapi kalau firmannya yang terlalu keras, menegur kita, menasehati kita bilang, wah ini saya nggak mau, saya tolak firman Tuhan. Enggak. Karena tujuan firman Tuhan itu mengubah pikiran. Pikiran kita yang salah akan membuat jalan hidup kita salah. Pikiran kita yang benar akan membuat sikap hati kita benar dan jalan-jalan kita akan benar. Tindakan kita akan sesuai dengan kebenaran. Tapi kalau enggak, kita akan mengalami banyak penderitaan dalam hidup kita. Oke ya, jadi itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua adalah menuruti perintahnya. Ayat 2 dan 3 yang bisa kita baca, saya akan baca ya. Dalam ayat 2 dan 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Kemenangan yang Tuhan beri ini menuntun setiap kita orang percaya untuk taat. Amin. Waktu Tuhan sudah menyediakan kemenangan kepada kita, maka bagian kita taat untuk menuruti perintah-perintah Tuhan. Itu bukti bahwa kita mau melakukan karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi hidup kita. Tujuan Tuhan dengan kemenangan yang Tuhan sudah beri kepada kita lewat kebangkitannya adalah supaya umat tebusannya itu hidup taat atau menuruti perintah-perintah Tuhan. Sehingga orang percaya akan tetap hidup dalam jalan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan atas hidupnya. Coba kita lihat firman Tuhan dalam Ibrani 11. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata begini. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ya, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Terus ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi di sini kita lihat bahwa kedua hamba Tuhan ini, yaitu Nuh yang pertama, dia taat, dia mempersiapkan bahtera, maka keluarganya selamat. Walaupun tidak ada tanda-tanda dan bukti-bukti bahwa akan terjadi hujan yang sangat deras, tapi Tuhan perintahkan kepada Nuh, Nuh, kamu bikin bahtera, karena aku akan menghancurkan bumi dengan air bah. Nuh taat. Waktu dia taat, maka ada yang tersisa dari bumi ini, yaitu Nuh dan keluarganya yang diselamatkan karena ketaatan. Yang kedua, Abraham.
Abraham waktu Tuhan perintahkan untuk dia pergi dari rumahnya, dari keluarganya, ke negeri yang akan dia berikan, dia tujukan kepada untuk menjadi milik usahanya. Abraham taat. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini yang harus kita lakukan setelah kita menerima kemenangan yang daripada Tuhan, kita harus hidup dalam ketaatan, menuruti perintah-perintahnya, sama seperti Nuh, sama seperti Abraham. Ya. Dan selain wujud kasih, ya, bisa slide-nya. Wujud kasih, ketaatan itu menjadi tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah adalah kita hidup dalam ketaatan. Kalau kita melanggar perintah-perintah Tuhan, melanggar akan firman Tuhan, maka bisa dikatakan kita ini bukan anak-anak Allah. Tapi tandanya, buktinya bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita mau hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Ya. Nah, di dalam ayat 3 dikatakan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Perintah Tuhan nggak berat. Amin. Yakin? Yakin. Amin. Ya, walaupun kadang-kadang sulit gitu ya. Tapi kita percaya firman Tuhan bahwa perintah-perintahnya tidak berat. Karena kenapa? Kita harus tahu dulu. Waktu Tuhan memberikan perintah untuk kita taati, karena Tuhan tahu itu adalah perintah yang baik buat kita. Bagi manusia kita berpikir, masa Tuhan, saya mau hidupnya jadi terbatas. Semenjak jadi orang Kristen gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh berbuat ini, berbuat itu. Orang dunia bebas. Tapi kenapa Tuhan harus memberikan sebuah perintah-perintah yang harus ditaati? Karena Tuhan tahu kalau kita melanggar akan hal ini, itu tidak baik buat diri kita, tidak baik buat masa depan kita. Ya, sama seperti begini, Bapak Saudara kan pasti ada yang punya anak ya. Waktu kita lihat anak kita sudah mulai, kita udah kasih tahu kepada anak kita, main game jangan lama-lama misalnya. Cukup 2 jam sehari. Ada teman saya, teman gembala, kalau nggak salah dia bilang kepada anaknya ya, hari Senin sampai hari Jumat enggak boleh pegang HP. Wow, ini anak pendeta gitu, jadi didikannya agak keras gitu ya. Kalau anak kita agak berat ini. Enggak boleh pegang HP. Baru hari Sabtu dan hari Minggu, tapi itu juga Minggu enggak boleh kalau lagi ibadah. Baru dikasih HP. Jadi anak ini kesempatan kalau udah hari Sabtu dia mau diajak, dia bilang, saya di rumah aja. Wah, kalau mau jalan kemana, sampai akhirnya dia udah mulai agak besar, dia udah ikut papanya, mamanya lagi jalan-jalan depan di rumah terus kan. Nah, terus juga hari Minggu, wah dia kesempatan setelah selesai ibadah kan, anak zaman sekarang kalau nggak ada HP bisa mati ya, bisa merasa diri waduh kesepian gitu, bisa nangis, bisa marah gitu. Nah, itu ditetapkan hal demikian karena kenapa? Kenapa orang tua harus buat aturan seperti demikian? Karena sudah banyak contoh ya. Ada anak-anak yang sampai gila game ini sampai kepada sarafnya ya. Ada yang matanya jadi kayak rusak, matanya kayak bengkak kayak ditonjok orang, itu dua-duanya sarafnya terganggu. Karena kenapa? Karena tidak menuruti perintah dari orang tua. Orang tua tahu yang terbaik buat anaknya. Demikian juga Tuhan. Tuhan memberikan perintah kepada kita bukan untuk membatasi kebebasan kita, tapi Tuhan tahu itu yang terbaik. Kalau kamu langgar, kamu tanggung resikonya. Dan Tuhan gak mau, kadang-kadang Tuhan gak mau kita tanggung resikonya, makanya dibuat masalah. Tapi kalau udah memang gak mau, memang memaksakan diri karena mau punya keinginan sendiri, ya akhirnya Tuhan juga angkat tangan. Karena sudah memaksakan kehendak kita sendiri. Nah, jadi perintah-perintah itu yang terbaik bagi hidup kita. Dan yang kedua, Bapak Saudara, ciri dari orang yang mengasihi Tuhan tentunya melakukan apa saja yang diinginkan oleh orang yang dikasihinya. Betul nggak? Misalnya nih, ini bicara soal perintah yang harus diturunkan. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, waktu
Tuhan memerintahkan untuk melakukan yang seperti Dia inginkan, kita akan lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Sama seperti begini ya, misalnya anak-anak muda lagi jatuh cinta, terus yang kita cintai ini bilang bla 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 bla, terus kita karena kita cinta kepadanya maka kita melakukan apa yang dia minta, misalnya. Ya kan, itu karena cinta. Nah, kalau kita mengasihi seseorang maka apapun yang dia minta kadang-kadang kita lakukan karena itu bukti daripada kita mengasihi. Jadi seperti kita mengasihi Tuhan maka kita akan melakukan perintah Tuhan karena kita tahu perintah Tuhan itu baik. Kalau perintah manusia, kadang-kadang pacar kita ada yang baik, ada yang nggak baik, betul ya? Yang nggak baik ini kita jangan lakukan. Seperti hubungan di luar nikah, baru pacaran sudah melakukan hubungan nikah, ini adalah membuat kita melanggar perintah Tuhan. Akibatnya adalah kita menanggung perbuatan dosa. Ada harga yang harus dibayar oleh karena perbuatan dosa. Jadi saya katakan tadi, perbuatan dosa itu jangan dianggap remeh. Ini ngeri. Tuhan aja harus nanggung itu, sangat ketakutan. Dosa sangat berdampak menghancurkan hidup kita. Jadi di sini kalau kita tahu kita mengasihi Tuhan, Dia juga mengasihi kita, kita lakukan perintah. Waktu kita melakukan perintah, perintahnya nggak berat karena dasarnya kita mengasihi Dia. Ya, itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga adalah mengalahkan dunia. Ayat 4 sampai dengan ayat 5 saya akan bacakan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Ayat 4 aja ya. Iman kita. Jadi di sini iblis dalam dunia ini membangun sebuah sistem. Sistem yang dibangun oleh iblis di bumi ini disebut dengan sistem dunia. Nah, apa aja itu sistem dunia yang ada, yang sedang bekerja di tengah-tengah kita, yang kita lihat dalam keseharian kita? Yang kita lihat adalah sistem yang dibuat iblis, kepentingan diri sendiri. Yang kita lihat di sekitar kita, begitu banyak orang yang egois dengan kehidupannya. Terus hidup dalam hedonisme, tahu hedonisme? Hidup mewah. Nggak peduli yang lain miskin, pokoknya hidup gue harus berhasil, sukses. Hedonisme. Terus hidup dalam keserakahan. Hidup cinta akan Tuhan lebih daripada cinta kepada Tuhan. Cinta akan Tuhan dan lain sebagainya. Yakobus, kita baca dulu ayatnya. Yakobus 3 ayat 16. Coba kita lihat dulu ayatnya. Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ada iri hati, udah mulai iri. Kalau udah mulai iri, maka misalnya tetangga kita punya TV gede, kita yang TV kecil nggak mau kalah, kita iri, kita juga emangnya lo doang yang bisa beli. Beli lagi walaupun nyicil, ya kredit, nggak mau kalah, iri. Dan waktu kita udah nggak bisa mengikuti, kita marah, kita benci. Dasar lu nunjukin kekayaan ya, misalnya begitu. Padahal bukan maksudnya begitu, kitanya ya baper, kita yang tersinggung karena ada iri hati. Terus mementingkan diri sendiri, mengejar kepentingan diri sendiri, egois, serakah. Sekarang ini ada sebuah kasus korupsi yang dikatakan paling besar ya, paling besar dilakukan di Indonesia. Dari 3 besar yang pernah ada, ini sekarang yang paling besar. Dan kerugian negara oleh karena korupsi ini sekitar 217 triliun. Kalau dulu ember. Ini T berarti apa? Tong kali lebih gede. Jadi 217 T korupsi. Karena kenapa? Karena egois. Karena serakah. Karena
mementingkan dirinya sendiri. Ya kan? Pakai money laundry kan. Tujuannya itu uang itu sebenarnya untuk dipakai sebagai, setiap perusahaan itu kan harus punya uang apa ya namanya, CSR ya, CSR untuk orang lain. Tapi dipakai bagaimana caranya supaya bisa dinikmati bersama, kompak. Yang ketangkep 16 orang karena sama-sama dosa berjemaah. Akibatnya kena sama-sama. Dipikir aman karena semuanya dapat. Bagi-bagi kue dapat semuanya. Jadi pasti tutup mulut. Tapi namanya dosa, ternyata ini dosa yang sangat besar. Wah, kalau KPK sih kalau coba kecil-kecil mungkin nggak diincar. Ini gede, diincar. Karena kenapa? Sistem dunia telah membentuk manusia menjadi orang yang mementingkan dirinya sendiri. Padahal Tuhan minta kepada kita supaya jangan mementingkan diri sendiri. Jangan cari pujian bagi diri sendiri, jangan cari pujian manusia. Tapi belajarlah untuk rendah hati, saling memberi hormat. Ya, itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Oke ya, jadi di sini sistem dunia sudah dibuat oleh iblis. Nah, firman Tuhan juga mengatakan bahwa yang poin ketiga ini, kita menerima kemenangan dari Tuhan dengan mengalahkan dunia. Nah, mengalahkan dunia ini caranya seperti apa? Kalau orang dunia mengalahkan dunia, sama seperti Alexander yang agung menguasai dunia. Dia bisa merebut wilayah-wilayah kekuasaan untuk jadi wilayahnya. Terus siapa lagi? Napoleon Bonaparte. Dia juga orang yang disebut mengalahkan dunia, menaklukkan dunia dengan memiliki wilayah kekuasaan yang sangat besar. Adolf Hitler, dia berkuasa, dia mau bikin supaya Jerman jadi negara yang ditakuti, berkuasa atas dunia. Nah, itu cara dunia untuk mengalahkan dunia. Tapi cara Tuhan, orang Kristen berbeda, gak seperti begitu caranya. Bukan merebut wilayah kekuasaan, mengalahkan dunia itu, bukan. Tapi cara Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia adalah kita hidup di dalam iman. Amin. Karena firman Tuhan berkata, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kok caranya beda dengan cara dunia? Itu kan sistem dunia. Amin. Sistem dunia caranya begitu. Makin punya pengaruh besar, kekuasaan, menguasai orang. Walaupun dengan cara-cara yang semena-mena, yang jahat. Bagaimana caranya supaya orang itu tunduk kepada saya? Bikin aturan yang berat atau bagaimana? Itu cara dunia. Tapi cara Tuhan, kalau kita mau jadi orang-orang yang mengalahkan dunia dan menerima kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita, hiduplah di dalam iman kepada Kristus. Kemenangan kita bukan kehebatan, kekuasaan, kemampuan kita yang hebat. Kepandaian kita, kepintaran kita, hikmat kita, kebijaksanaan kita itu terbatas. Tapi kemenangan kita terletak kepada Kristus yang sudah menang. Amin. Dan kita hidup mempercayai Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada firman Tuhan, itulah yang membuat iman kita mampu mengalahkan dunia. Sederhana. Jadi jangan ngikutin lagi cara dunia ya. Iman adalah kepercayaan kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Dan Alkitab katakan begini, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Lahir dari Allah itu maksudnya bagaimana? Maksud lahir daripada Allah jadi ciptaan yang baru ya, born again. Jadi orang yang mengalahkan dunia ini orang yang hidupnya mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa bukan darah dan daging. Yang lahir dari Allah itu bukan darah dan daging, tapi roh, ciptaan yang baru. Jadi pastikan jemaat di sini GB Alpha Omega, pastikan dirimu bahwa engkau sudah menjadi ciptaan yang baru, yaitu dengan percaya kepada
Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Dan semua yang lahir daripada Allah, semua yang disebut anak-anak Allah, semua yang beriman kepada Kristus mengalahkan dunia. Jadi kita diberikan kemampuan untuk mengalahkan dunia yang jahat ini. Kuasa dosa, kuasa iblis, baik itu godaan, tipuan, cobaan, intimidasi, mendakwa, menghakimi, itu semua tipu daya iblis. Tipu daya kekhawatiran akan dunia, tipu daya kekayaan, semuanya itu adalah berasal daripada iblis. Tapi kita bisa mengalahkan. Amin. Kita diberikan kemampuan mengalahkan dunia yang jahat. Kita nggak ketipu. Karena hati-hati ya, zaman sekarang ini anak pengen cepat kaya. Nah, jadi kan kita lihat tuh, yang dulu menyatakan dirinya crazy rich ya. Wah, dia bilang nih, saya dengan begini melakukan hal ini itu, sekarang dalam waktu singkat saya menjadi orang terkaya. Kekayaan saya, mobil yang saya beli ini karena saya melakukan bla 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 bla. Ternyata itu semua adalah bukan uangnya sendiri, tapi dari pencucian uang. Menipu. Kita jangan tertipu. Orang Kristen jangan tertipu dengan tipu daya kekayaan, tipu daya iblis, supaya kita tidak terjerat oleh hutang. Ya. Iblis memakai cara untuk membuat kita menjadi orang yang berhutang. Akibatnya kita, orang yang berhutang itu adalah orang yang tunduk kepada orang yang memberi hutang, betul kan? Ya, kita bilang begitu. Tapi kan sekarang kebalik malah. Ya. Yang lebih galak adalah orang yang dapat hutang. Ya, mobilnya mau ditangkap malah nolak, ya kan, seperti itu. Nah, jadi Bapak Saudara, mari kita lakukan prinsip firman Tuhan, di mana Yesus sudah menang, amin. Kita ditetapkan jadi umat yang lebih daripada pemenang, dan sebagai bukti bahwa kita sudah menang, bagian kita yang harus kita lakukan adalah mengasihi Kristus, menuruti perintah-perintah Tuhan, dan mengalahkan dunia. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita beriman kepada Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangannya. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Sekali lagi katakan, kami terima Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, Tuhan, lebih daripada masalah, lebih daripada perjalanan, menggenapi firman-Mu, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang
di hari Paskah itu. Mungkin udah kesekian kali kita mengikuti ibadah Paskah, tetapi hari ini Tuhan bicara secara khusus bagi setiap kita, bahwa kita memiliki iman yang mengalahkan dunia. Tuhan telah memberikan kepada kita kemenangan untuk mengalahkan dunia. Tuhan mau supaya kemenangan yang sudah Dia lakukan dengan menyelesaikannya di atas kayu salib dan melalui kebangkitannya itu, Dia mau setiap kita juga mengalami kemenangan dalam kehidupan. Karena destiny kita, Tuhan sudah menetapkan kita sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, jika saudara menyadari bahwa Paskah hari ini adalah Paskah yang berbeda daripada waktu-waktu lalu, Paskah hari ini saya sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitannya, di mana kuasa kebangkitan yang sudah menang atas maut, sehingga kami berani berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kesenangan? Hai maut, di manakah kemenangan? Segala kuasa-kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut tidak lagi berlaku atas kehidupan umat Tuhan. Bahkan hamba berdoa dalam nama Yesus, hamba tekik segala roh-roh jahat, hamba tekik segala pekerjaan iblis, kuasa dosa, kuasa iblis dalam bentuk apapun, manifestasi apapun, hamba ikat dalam nama Yesus. Hamba hancurkan segala kuasa dalam nama Yesus, sehingga umat Tuhan akan sungguh-sungguh mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan melihat Bapa, perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan ajaib menolong umat Tuhan, sehingga mata rohani kami terbuka. Kami yang begitu lemah, kami yang membutuhkan keselamatan, kami yang membutuhkan kesembuhan, kami yang membutuhkan pemulihan, kami yang membutuhkan kebebasan dan kelepasan Tuhan daripada dosa. Tuhan, Engkau mengasihi setiap jiwa-jiwa. Engkau tidak menginginkan seorang pun binasa. Engkau mau Tuhan mereka datang kepada-Mu. Hamba berdoa, selamatkan umat-Mu, selamatkan jiwa-jiwa. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan berdoa, Tuhan, pakai setiap menjadi hamba-hamba Tuhan yang akan memberitakan Injil, sebab Injil itu telah diberikan kepada kami untuk kami beritakan. Pakai kami, urapi kami untuk menyampaikan berita sukacita itu kepada dunia, bahwa Yesus sudah bangkit daripada kemenangan, bahwa kuasa maut tidak berkuasa atas setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal, surga yang mulia bagi kami yang percaya kepada-Mu. Apa bersyukur, kami bersyukur kepada-Mu, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara kepada setiap kami, hamba terbatas, tapi Roh-Mu, firman-Mu yang tanpa batas, yang akan bekerja di tengah-tengah umat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, bagilah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, memeteraikan firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati oleh firman bersama katakan amin. Kita persiapkan persembahan kita kepada Tuhan dan memberikan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Setiap kekalahan kami, kelemahan kami, Tuhan sudah memberikan kuasa yang tidak terbatas itu. Kami Tuhan sebentar akan memberikan persembahan, kami memberikan dengan hati yang bersyukur dan dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Dapat ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Oh Yesus, ku
selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Saya bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan kau Bapakku. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, yang mengucapkan syukur kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan ataupun yang belum bisa memberikan. Kami percaya Tuhan Kau membuka tingkap-tingkap langit atas setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati berlimpah-limpah, dan setiap berkat yang sudah kami terima kami pergunakan untuk memberkati orang lain, memberkati mereka yang membutuhkan, supaya kerajaan surga diperluas atas bumi ini, atas tempat ini, atas wilayah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan, firman yang sudah disampaikan, yang kami minta untuk sepanjang minggu ke depan, mampukan kami ya Allah Roh Kudus untuk melakukannya Tuhan, untuk menjalankannya Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, apapun aktivitas kami Tuhan. Biar kami berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Selama hanya di dalam kebenaran-Mu Tuhan, kami mengalami keberuntungan, kami mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dalam setiap umat-Mu boleh menerima berkat yang terbaik. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan telah hadir di tengah-tengah umat. Dan kalau Dia hadir, Dia siap menyediakan segala sesuatu yang terbaik, segala hal yang kita butuhkan, segala hal yang kita perlukan. Karena Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kita.
Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, harapkan hal-hal yang besar, sebab Tuhan senantiasa memberikan yang terbesar, yang terbaik, yang sempurna atas setiap hidup. Dan terimalah, diberkatilah engkau, Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau. Dan segala hal yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan akan memberkati dan membuatnya berhasil. Segala harapan-harapanmu di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan, karena Bapa akan senantiasa mencukupi, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Maka janji Tuhan, kamu akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan hal-hal yang kau harapkan, Tuhan menyediakan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan, bahkan apa yang dapat kita pikirkan. Dan sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, dan kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal. Semua kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin.